adik-adik di rumah. Gimana kabarnya hari ini? Baik? Oke. Sudah pada mandi belum? Sudah? Sip. Sudah cantik, sudah ganteng, sudah wangi. Berarti sudah siap ya untuk mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini? Siap? Ya, yuk kita mulai yuk. Kita mau memuji nama Tuhan dengan bersemangat, dengan bersuka cita. Kita mau memuji nama Tuhan dengan lagu Dari Terbit Matahari. Kita nyanyi sambil tepuk tangan ya. Yuk, sambil berdiri, sambil joget-joget. Yuk. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nama Tuhan dipuji. Oke. Ya, yuk sebelum kita melanjutkan ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini, kita mau berdoa dulu, kita mau meminta pertolongan dari Tuhan. Yuk, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena pagi hari ini Engkau memberikan kesehatan buat kami semua. Terima kasih juga Tuhan, kalau kami boleh bersama-sama bersuka cita mengikuti acara sekolah minggu. Kami mau menyerahkan acara ini dari awal sampai akhir nanti di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, oke adik-adik. Sekarang kita mau melanjutkan lagi untuk memuji nama Tuhan. Kita mau memujikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Kiranglah, oh kiranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranglah, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh, Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh, kiranglah, oh kiranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, kiranglah, kiranglah, haleluya. Oh, kiranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, kiranglah. Oke, ya sekarang kita akan mempersiapkan diri untuk menerima firman Tuhan. Yuk adik-adik semua, duduk yang manis,
Terus siapkan Alkitabnya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Ike. Yuk, mari Ibu Ike. Selamat pagi anak-anak. Selamat berhari Minggu. Tadi sudah memuji nama Tuhan dengan Bu Winda. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa lebih dahulu. Kita berdoa. Allah yang ada di surga, pada pagi hari ini kami datang padamu, memanjatkan puji syukur Tuhan, Engkau telah mempertemukan kami dengan anak-anak kami dengan selamat. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Karena Tuhan buka akan hati kami, sehingga bisa mendengarkan firman-Mu dan dapat kami serap dalam pikiran dan dapat kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sertai anak-anak kami semua dari permulaan sampai selesainya. Hamba-Mu yang Kau utus untuk menyiapkan firman-Mu, kiranya Tuhan bimbing. Hanya kepadamu Tuhan kami memohon dan berserah diri. Amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil dari Keluaran 2 ayat 23 sampai dengan 24. Diteruskan Keluaran 3 ayat 1 sampai dengan 14. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Musa diutus Tuhan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Adapun Musa, ia bisa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, yaitu imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Yaitu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik, luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Jebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Lalu firman-Nya,
bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang-orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Allah yang harus kujawab kepada mereka, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Allah berjanji menyertai. Anak-anak, siapa yang pernah belajar naik sepeda? Kalau belum bisa naik sepeda biasanya takut kalau jatuh anak-anak ya. Nah, kalau naik sepeda mula pertamanya memakai sepeda yang beroda 3. Kalau sudah nanti baru memakai sepeda yang beroda 2. Awal-awalnya anak-anak takut. Biasanya ditolong, dibantu, didampingi oleh kakak atau ayah dan ibu. Kalau sudah nanti sudah lancar baru dilepas. Sudah tidak takut lagi. Yang tadinya ketakutan sudah lancar naik sepeda, sudah tidak takut lagi. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini ada tokoh dari Alkitab yang merasa ketakutan walaupun disertai Allah. Siapakah itu anak-anak? Yaitu Musa. Musa artinya diangkat dari air. Pada minggu yang lalu sudah diceritakan. Musa bayi diangkat dari sungai, dipelihara, dirawat oleh putri Fir'aun. Dan hidupnya di dalam istana. Anak-anak, Musa sekarang sudah besar, gagah, pakaiannya indah karena diberi pakaian-pakaian seperti orang yang ada di istana. Nah, anak-anak, waktu pagi hari dia berjalan-jalan di sekeliling istana. Banyak orang yang sedang membuat batu bata, sedang mencangkul tanah, mengambil pasir. Untuk apa itu anak-anak? Ternyata adalah orang-orang Israel atau orang Ibrani yang dipekerjakan menjadi budak di Mesir waktu itu. Nah, pekerjaannya berat. Sampai sehari suntuk. Kadang-kadang dapat makan, kadang-kadang tidak. Bahkan selama pembangunan itu ada yang mati karena kelaparan. Waktu sedang berjalan keliling istana, menjumpai ada 2 orang, di situ 3 orang, 4 orang, dan ada juga mandornya. Coba anak-anak, kalau anak-anak lihat pembangunan itu mesti ada yang ngawasi, ada mandornya. Waktu itu adalah tentara Mesir. Nah, tentara Mesir sedang memukul budak-budak Ibrani di situ. Setelah melihat penganiayaan yang seperti itu, Musa tidak tahan melihat itu. Wah, itu bangsaku yang dipukul. Mereka merengerang kesakitan. Akhirnya apa anak-anak? Musa segera saja mengambil tongkat, kemudian memukul tentara Mesir tadi. Dan bagaimana? Setelah dipukul, mati anak-anak. Setelah mati dia ketakutan Musa itu. Wah, akan dibawa kemana jenazahnya?
lalu diuruki apa dengan pasir. Setelah itu dia kembali ke dalam istana. Selang 1 hari dia berjalan-jalan lagi ke sana, ke tempat bangunan-bangunan tadi, ke tempat para budak sedang mengerjakan tugasnya. Dilihatnya ada 2 orang yang berkelahi, sama-sama budak, sama-sama orang Ibrani sedang berkelahi. Kemudian Musa Musa menegur, kenapa kamu sama-sama orang Ibrani kok berkelahi? Mbok jangan berkelahi. Ternyata 2 orang budak tadi malah menjawab, oh, kamu juga mau membunuh saya seperti yang kau bunuh kemarin. Loh, kalau gitu mereka tahu ya kalau saya membunuh membunuh tentara Mesir. Lalu Musa melarikan diri dan dia kembali ke istana. Tapi lama-lama terdengar kabar bahwa Musa telah membunuh tentara Mesir. Lalu terdengar oleh Raja Fir'aun. Nah, setelah terdengar Raja Fir'aun, Fir'aun marah. Kalau begitu saya akan membunuh Musa. Musa ini sembarangan kok mau membunuh tentara Mesir. Akhirnya anak-anak? Musa ketakutan. Nah, anak-anak coba lihat. Ini ada gambar Musa yang lari. Dia dikejar oleh tentara Mesir, membawa membawa arit, membawa celurit ini, celurit ini. Nah, belakangnya ini ada gambar piramid. Piramidnya adalah tempat untuk makam raja-raja Mesir. Dia lari terus, pakaiannya masih bagus, masih pakaian seperti pakaian anggota kerajaan, masih bagus ini. Nah, anak-anak lari terus. Setelah lari terus sampailah Musa ke tanah Median. Nah, sampai di Median ini. Di mana dia ke Median itu? Dia sampailah di sebuah sumur. Sumur itu untuk diambil airnya untuk meminumi kambing-kambing atau domba milik orang Median. Nah, sampai di situ apa yang dia lakukan? Anak-anak menjumpai perempuan yang berjumlah 7 sedang menimba air untuk meminumi domba-dombanya. Setelah itu diganggu oleh oleh para gembala yang lain. Lalu dia membelanya, membantu siapa? 7 orang perempuan tadi adalah anaknya Imam Yitro. Nah, Imam Yitro ini Musa sudah tidak berpakaian bagus lagi, sudah seperti ini. Dia kepanasan dan tidak pakai baju. Nah, dia duduk di pinggir sumur sini. Nah, anak Yitro yang jumlahnya 7 tadi pulang sampai rumah, dia bercerita dengan ayahnya. Ayah, tadi saya ditolong oleh oleh seorang pemuda yang tadinya itu saya mau mengambil air, diganggu orang lain, dia menolong mengambilkan air untuk domba-domba kita. Itu orangnya di sana, di pinggir sumur. Nah, anak-anak, setelah bercerita, kemudian Imam Yitro dengan anaknya ini menghampiri pada si Musa ini. Musa, terima kasih. Kamu telah menolong anak-anak saya meminumi domba-dombanya. Nah, kalau gitu mari makan bersama ke rumahku gitu. Setelah itu Musa mau
diajak ke rumah Imam Yitro. Nah, sampai di sana makan, berbincang-bincang, dan dikenalkan dengan anak perempuannya satu, yaitu yang bernama Sipora. Bernama siapa anak-anak? Sipora. Nah, anaknya tadi kemudian dinikahkan dengan Musa. Nah, sekarang Musa sudah menjadi keluarganya Imam Yitro. Pekerjaannya juga seperti Imam Yitro dengan putra-putrinya, yaitu menggembalakan domba. Nah, ini. Nah, anak-anak, pada suatu hari setelah waktu mengembalakan domba, dia mengembalakannya di padang gurun, di gunung di mana yang banyak rumput-rumputnya, yaitu sebuah gunung di sana yang terkenal namanya Gunung Horeb. Gunung Horeb. Waktu dia mengembalakan domba, dombanya sedang makan rumput. Tiba-tiba dia apa anak-anak? Melihat semak-semak atau gerumbul-gerumbulan apa? Rumput-rumputan, di situ ada pohon-pohonannya itu. Ternyata terbakar. Keluar apinya. Apa anak-anak? Wah, Musa apa? Sangat heran. Setelah dilihat, ada apa tuh itu? Tapi kok tidak terbakar? Daun-daunannya, ranting-rantingnya juga tidak terbakar. Nah, ternyata apa anak-anak? Di situ itu Allah datang di tempat itu. Kemudian dia melihat di situ, tiba-tiba Musa, jangan mendekat. Tanggalkan kasutmu. Apa kasutmu itu? Sandali atau sepatunya. Disuruh melepas. Karena di tempat ini adalah tempat yang suci. Jadi kamu harus melepas apa? Kasutmu. Melepas sandalmu. Ini. Nah, setelah itu Allah berfirman, Musa, kau kuutus untuk melepaskan bangsa Israel dari perbudakan. Kamu pergi dan menghadap kepada Raja Fir'aun untuk melepaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan. Musa kaget. Lalu Musa menjawab, apakah saya bisa? Saya ini hanya orang kecil. Saya tidak siapa-siapa. Saya tidak bisa apa-apa. Apalagi suruh menyelesaikan tugas yang sangat besar ini. Saya takut, Tuhan. Aku akan menyertaimu. Tapi bagaimana? Apakah Musa langsung ya? Tidak, dia masih memakai alasan saja. Alasan yang kedua, kalau nanti saya disuruh ke sana, kemudian ditanya, siapa yang menyuruh kamu untuk datang ke sini membebaskan bangsa Israel? Katakan saja, yang menyuruh adalah Allah. Allahnya Abraham, Allahnya Yakub, Allahnya Ishak, Allah dari nenek moyangmu. Terus siapa yang membantu saya? Temui pemuka-pemuka atau tua-tua bangsa Israel. Wah, saya tidak berbicara, Tuhan. Saya ini tidak lancar untuk bicara. Kamu dikaruniai mulut untuk bisa bicara.
dikaruniai kaki untuk bisa berjalan, kemudian dikaruniai tangan untuk bisa bekerja memegang. Apakah tidak bisa bicara saja seperti itu? Kau utus bersama dengan kakakmu Harun juga. Harun adalah pandai bicara. Nanti yang membantu kamu. Wah, kok saya tidak berani lagi ini, nanti bagaimana? Pokoknya kamu jalankan tugas ini, tugas yang mulia ini. Aku akan menyertai kamu dimanapun kamu berada. Pekerjaan yang kalian kerjakan akan saya sertai sehingga kalian semua akan lancar. Apa senjata utamamu? Karena saya hanya mempunyai tongkat. Tongkat itu adalah merupakan senjatamu. Bawalah ke sana. Nanti kamu akan menggunakan tongkat itu sebagai senjata utama. Dan nanti ada tulah-tulah lain yang nanti bisa menjadikan Firaun itu menjadi murah hati atau bisa melepaskan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir dan pergi ke tanah Kanaan yang dijanjikan kepada bangsa Israel supaya tidak menderita lagi. Kemudian Musa pun segera menjalankan tugasnya. Apa yang diberikan Allah kepada Musa bersama kakaknya. Siapa tadi anak-anak? Yaitu Harun. Nah, pada pagi hari ini kita mendapat pelajaran yang bagus. Bahwa kita itu kalau mendapat tugas apapun juga, baik dari guru, baik dari orang tua, lagi-lagi dari gereja, jalankan tugasmu dengan sebaik-baiknya, dengan penuh percaya diri. Jangan takut. Mesti Tuhan menyertai kita. Amin. Tugas selanjutnya saya berikan kepada Bu Winda. Terima kasih. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang saatnya kita untuk membuat aktivitas di rumah. Aktivitasnya hari ini adalah kita akan membuat pembatas Alkitab. Seperti ini. Nah, nanti adik-adik di rumah bisa memotong kertas berbentuk persegi panjang seperti ini. Ukurannya bisa disesuaikan aja, boleh bebas ya. Lalu nanti di bagian tengahnya ditulis ayat Alkitab. Nah, ayat Alkitabnya dari mana? Ayat Alkitabnya diambil dari Yesaya 41 ayat 13. Tapi yang bagian B saja ya. Yesaya 41 ayat 13 yang B. Ya, coba dibuka dulu. Sudah? Ya. Di situ tertulis Yesaya 41 ayat 13b. Yuk kita baca sama-sama ya. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Kita ulangin yuk. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Siapa yang menolong kita? Tuhan Yesus. Ya. Nanti di bagian belakangnya boleh diberi gambar atau hiasan sesuka adik-adik. Mau dikasih gambar bintang, mau dikasih gambar bunga, buah-buahan, apa aja boleh. Yang penting jadi sesuatu yang menarik ya. Nah, selain jadi pembatas Alkitab, ini bisa juga nanti kalau mau di bagian sini dilubangi, terus dikasih pita, bisa digantung. Ya, jadi taruh di tempat yang adik-adik bisa sering membaca. Biar kita selalu ingat bahwa apa? Tuhan Yesus senantiasa menolong kita. Jadi kita nggak boleh takut. Oke? Bisa ya? Nanti kalau sudah selesai, adik-adik memfoto diri adik-adik sendiri sambil membawa hasil
karyanya lalu dikirim ke grup sekolah minggu. Oke? Ya. Nah, sekarang sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan satu pujian lagi, Jalan Serta Yesus. Yuk. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Oke. Nah, Adik-adik, kita sudah selesai mengikuti acara sekolah minggu. Harus selalu diingat bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan menolong kita dimanapun kita berada. Nah, nanti selesai sekolah minggu ini, jangan lupa pundi-pundi yang ada di rumah diisi ya. Oke, yuk kita mau berdoa untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan menyertai kami ketika kami memuji Engkau, ketika kami mendengarkan firman-Mu. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak yang baik kepunyaan Tuhan. Kiranya Engkau sendiri ya Tuhan yang menyertai kami dimanapun kami berada, menolong kami di setiap kesulitan kami. Kami percaya Engkau Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau menyerahkan seluruh anak-anak kami di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang menyertai mereka. Dan kalau sebentar lagi ya Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih ya adik-adik sudah mengikuti acara sekolah minggu. Tetap semangat. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.